warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Alfi. Kali ini kita akan belajar hadis tentang menjauhi sifat sombong. Kita baca hadisnya bersama ya. Ani dari Ibni Mas'udin, Ibnu Mas'ud radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhu kepadanya, qala ia berkata, qala telah bersabda Rasulullahi utusan Allah sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat, alaihi kepadanya, wasallama dan keselamatan, iyyakum jauhilah oleh kamu sekalian, wal kibru sifat sombong, fa inna karena sesungguhnya iblis hamalahu membawanya, ala kibaru sombong, ala anla bahwasanya tidak mau, yasjuda bersujud, li adama kepada Adam, rawahu hadis riwayat Ibnu Asakir. Ibu bacakan artinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kamu sekalian sifat sombong, karena sesungguhnya iblis yang membawanya sombong sampai ia tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salam. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Sombong dalam bahasa Arab adalah takabur. Takabur atau sombong itu sama dengan besar kepala, angkuh, merasa diri paling benar, merasa diri paling sempurna. Anak-anak masih ingat dengan kisah iblis ketika Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan semua yang ada di surga untuk sujud kepada Nabi Adam. Tetapi hanya iblis sendiri yang tidak sujud. Malaikat semuanya serentak sujud mendengarkan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis tidak. Dia berdiri sendiri. Kenapa? Saat ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud? Jawaban iblis apa? Dia membanggakan dirinya sendiri. Bahkan dia merendahkan Adam alaihi salam, ciptaan Allah. Dia merasa dirinya paling sempurna. Nabi Adam tercipta dari tanah liat, sedangkan iblis tercipta dari api. Karena dia merasa tanah liat itu merasa hina dan api itu merasa lebih unggul, lebih hebat daripada tanah liat, maka iblis mempunyai sifat sombong itu, merendahkan Nabi Adam yang tercipta dari tanah liat. Oleh karena itu Allah murka dengan sifat iblis, karena di dalam diri iblis mempunyai sifat sombong. Sudah jelas ya dalam kisah tadi bahwa sifat sombong itu adalah milik iblis, milik setan yang dibawa oleh iblis. Maka dalam hadis tadi Rasulullah memerintahkan kita agar menjauhi sifat sombong, karena tidak ada yang berhak yang mempunyai sifat sombong. Meskipun diri kita cantik, meskipun anak-anak pintar, tetapi ingat, masih ada yang lebih pintar dari kita, masih ada yang lebih kaya dari kita, masih ada yang lebih sempurna dari kita. Kita tidak berhak mempunyai sifat sombong. Yang hanya dibolehkan mempunyai sifat sombong itu siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak ada tandingannya, tidak ada saingannya. Allah maha sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus merendahkan hati kita. Ingat, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Beda artinya rendah diri dengan rendah hati. Yang dibolehkan itu rendah hati.
kita harus merendahkan hati kita kepada orang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kamu saling merendahkan hati, sehingga tidak ada yang melampaui batas kewajaran dan tidak membanggakan diri terhadap orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Sudah jelas dalam hadis tadi bahwa kita harus merendahkan hati kita. Tidak boleh membanggakan diri kita kepada orang lain. Maksudnya adalah tidak boleh sombong, tidak boleh membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain, tidak boleh merasa diri kita paling sempurna daripada orang lain. Tidak boleh ada rasa seperti itu ya dalam hati kita. Karena perilaku sombong atau takabur hanya akan mendatangkan kerugian bagi pelakunya, bagi yang mempunyai sifat sombong tadi, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hendaknya kita semua mampu menghindari perilaku tersebut. Ada beberapa perbuatan yang mencerminkan perilaku sombong. Di antaranya, yang pertama, selalu menganggap rendah orang lain. Yang kedua, tidak mau menghargai orang lain. Yang ketiga, selalu menganggap remeh setiap masalah. Yang keempat, tidak mau menerima saran, kritik, dan pendapat orang lain. Yang kelima, selalu menyebut-nyebut dirinya lebih unggul daripada orang lain. Yang keenam, selalu memperlihatkan kelebihan dan keunggulannya dengan maksud orang lain dapat menghormatinya. Yang ketujuh, gila hormat, senang disanjung, senang dipuji, tetapi sangat takut dicaci. Itu adalah sifat-sifat sombong. Coba kita perhatikan dalam diri kita sendiri. Apakah ada dalam diri kita, dalam hati kita, sifat-sifat yang tadi disebutkan? Apakah ada? Jika ada salah satu saja, berarti itu kita mempunyai sifat sombong. Tidak boleh mempunyai sifat sombong. Selain dibenci oleh Allah, kita juga akan mengurangi teman kita akan menjauh dari kita. Ingat ya, sifat sombong itu akan membahayakan diri kita yang jika kita mempunyai sifat sombong tadi. Selain dibenci oleh Allah, tadi kata ibu, sifat sombong juga bisa dibenci oleh orang-orang. Nanti kita tidak punya teman. Apakah anak-anak mau tidak punya teman? Dibenci oleh Allah? Tidak mau ya. Maka dari itu, ayo dari sekarang hilangkan sifat sombong sekecil pun itu tidak boleh ada di dalam hati kita. Yuk dari sekarang anak-anak sudah tahu kan ya sifat sombong tadi. Ada lagi contoh rasa sombong. Ayo dari sekarang kita hindarkan sifat sombong, rendahkan hati kita. Ingat yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja penjelasan dari ibu, semoga bermanfaat baik buat ibu ataupun buat anak-anak. Semoga dapat dipahami dan dapat diamalkan oleh diri kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.